Sebulan yang lalu Pak Leo sudah melakukan kegiatan orientasi lokakarya organisasi di Yapin di Pandan. Nah, kemudian setelah lokakarya itu kami tanggal 26 akan melaksanakan lagi lokakarya 1. Tapi sebelum itu 21 sampai 25. Nah, saya sebagai PP itu melaksanakan pendampingan individu sebagai gurunya yang ada di yang sebenarnya gitu, bertemu langsung atau tatap muka lah gitu. Kalau Pak Leonardo mempunyai 2 guru istilahnya di dunia maya, fasilitator. Nah, yang bisa tatap muka saya namanya pengajar praktek. Nah, jadi mohon izin ya Pak ya, waktunya untuk Pak Leo di tempat saya melakukan wawancara mengenai apa permasalahan yang Pak Leo hadapi selama melakukan kegiatan pembelajaran daring. Terus kami mungkin bertanya apa kekhawatirannya selama pembelajaran daring yang benar-benar terjadi dan apa yang tidak terjadi gitu. Apa saja dukungan yang sudah diberikan oleh sekolah ini, apakah kepala sekolah, teman sejawat atau siswa mendukung dari program guru penggerak ini. Iya, persilakan Bu. Oke. Tapi Bapak mendukung ya Pak ya? Iya. Terima kasih banyak Pak. Jadi Ibu dari Matauli? Iya, dari SMA Matauli. Ya, silakan Bu. Ini kan itu kan tuntutan zaman. Iya. Jadi kalau dulu ini apa namanya PKG, pemantapan kerja guru. Iya. Jadi kalau kami dulu itu PKG itu tingkat provinsi, begitu dilaksanakan di lapangan, di ekspor lagi di di provinsi gitu. Jadi kalau sekarang kan nah inilah. Ya, penerapan Pak pendidikan merdeka dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang mana pendidikannya berpihak kepada siswa, memperhatikan kodrat zaman dan kodrat anak, 2 hal yang sekarang yang harus diperhatikan oleh pendidikan di masa sekarang gitu Pak. Silakan. Kira-kira bisa lah kita mulai dari mana tadi? Di mana lainnya? Terserah ya. Karena kan utamanya kan dengan Pak Tuh sekarang kan ya. Nah, kan di mana? Oh iya Pak, ini Pak saya kan sudah mempersiapkan surat kalau saya datang di sini jam 9. Iya. Dan nanti saya harus berada di sini itu selama 45 menit kali 4 jam. Jadinya saya harus meninggal ke tempatnya jam 12.00. Iya. Gitu ya Pak. Sini dengan sini kan? Iya Pak. Harus dengan pulang gitu kan? Iya Pak. Perlu stempel itu? Iya. Stempel lah karena kepala sekolah kan? Iya. Sudah Pak. Terus ini absensi Pak. Nanti Bapak juga yang menandatangannya di bawah. Saya sebagai BP sudah tanda tangan tadi dan terus juga. Nah Bapak juga 2 rangkap ya Pak ya. Satu saya serahkan, satu pun bilang saya. Ini berapa lama ini Bu? Ini pendidikannya selama 6 bulan, tapi kalau Januari Februari nanti off Pak. Oh, karena apa ya? Jadi berakhir Juli 2023.
Iya. Oh, Kalau PI saya ke sini ini sebanyak 6 kali Kak, ini yang pertama. sistem kalian atau Gitu ya Pak Evener. Ini untuk saya perlihatkan saja Pak sudah. Iya. Kelas sekolah. SP-nya kan. Iya. Kita bentuk lagi. Iya. Yang itu pas sekolah dia, ya. Sekolah pendidikannya. Ya, mungkin kegiatan CGP ini banyak manfaatnya untuk Pak Leonardo ya kan. Nah, kalau dia misalnya sudah PNS minimal 3D bisa mencalonkan jadi kepala sekolah. Kalau dia belum PNS bisa dilampirkannya untuk dia nanti pada saat sudah lulus dia akan ditinggikan derajatnya dibanding kawannya yang sudah sama nilainya sama lulus. Jadi kalau ya makanya ada apa namanya itu nilai plusnya ya, ada poinnya ya. Iya, mendapatkan sertifikasi nggak melalui apa ini lagi. Iya. Adalah ini Semua nanti begitu. yang akan dipakai. Di pendidikan, di kesehatan pun begitu. Iya. Itu perubahannya sekarang dari Ada poinnya. Mas Menteri ya kan Pak. Ya, jadi kalau mau melamar apa dia tinggal kalah sekarang dia langsung naik poinnya ya. Iya. Terus Ya, ya, kasih kami ya, saya Pak. dirapakan kedua saya. Terima kasih Bu atas Sama-sama kunjungannya. Pak. Ya. Selamat pagi Pak Leo. Gimana kabarnya Pak Leo? Alhamdulillah. Nah, Pak Leo hari ini nggak ada mengajar kan? Kosong ya? Ada Bu nanti di les terakhir Bu. Oh, jadi pas ini Iya. bisa kita lakukan penampingan individu. Pak Leo ini adalah penampingan individu perdana kita atau penampingan individu yang pertama. Oke Pak, yang mana tujuannya untuk membekali Pak Leo untuk menjalani kegiatan guru penggerak yang kedepannya. Dan fungsinya PP adalah mendampingi kalau ada kesulitan gitu ya. Oke. Begini Pak Leo, selama proses yang sudah berjalan 1 bulan ini pelajaran daring. Nah kemudian di sini kan Pak Leo dulu ada yang kekhawatiran, nah untuk menjalankan kegiatan guru penggerak apalagi dilakukan itu secara daring dan Pak Leo juga harus menjalani tugas sebagai guru. Nah mungkin ada kekhawatiran. Yang sebulan ini apakah kekhawatiran yang dulu itu terjadi Pak Leo? Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi sesuai pertanyaan Ibu tadi, kekhawatiran saya memang ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan manajemen waktu yang juga memungkinkan bisa terjadi tugas-tugas yang ada di LMS menjadi terhambat ataupun terkadang tugas dikirim pada waktunya bukan sebelum pada waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kendala saya adalah di bagian komputer dan jaringan Bu. Terkadang saat kita mengerjakan tugas jaringan atau layanan internet terkadang drop sehingga tidak memungkinkan bagi saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Itu saja mungkin yang itu hambatan iya. yang kekhawatiran yang dulu itu memang terjadi sekarang. Iya. Oke Kak Leo, terus apa upaya yang Kak Leo lakukan untuk mengatasi problem-problem yang memang terjadi selama pembelajaran daring ini untuk kedepannya supaya tidak dialami kembali? Terima kasih Bu. Yang saya lakukan adalah memanajemen waktu dengan baik. Artinya saya sebagai CGP di Angkatan 7 berusaha menentukan skala prioritas mana yang harus saya kerjakan pada saat ini, mana yang harus saya kerjakan nanti, dan mana yang harus saya kerjakan besok. Yang pertama. Yang kedua,
mengatasi tentang layanan jaringan internet yang terganggu, saya mengerjakan tugas-tugas tersebut bukan pada musim hujan. Artinya kalau memang pada saat hujan datang, saya tidak mengerjakan tugas, tetapi saya mengerjakan tugas saat cuaca lagi cerah, sehingga tidak memungkinkan untuk menghambat layanan internet. Ya, baguslah usahanya Pak Leo, sudah menemukan pemecahan dari masalah yang dihadapi, yaitu tentang manajemen waktu dan mencari waktu-waktu di mana sinyal yang bagus untuk melakukan mengerjakan tugas untuk daring ya, pada LMS. Oke Pak Leo. Nah sekarang Pak Leo, saya mau ingin mendengarkan cerita Pak Leo mengenai apakah di sini kepala sekolah atau ekosistem di sini, contohnya kepala sekolah atau teman sejawat atau juga siswa itu mendukung dari program yang Bapak Leo lakukan pada guru penggerak di sini. Secara umum Bu, rekan sejawat, pimpinan sekolah dan warga sekolah mendukung saya untuk mengikuti kegiatan CGP ini, dan mereka juga memberikan kelonggaran kepada saya. Saya harus mengikuti lokakarya, saya juga harus mengerjakan tugas atau mengadakan Zoom meeting di saat jam kerja. Mereka juga sangat apresiasi dan respon positif kepada saya. Alhamdulillah Pak Leo. Amin. Oke. Pak Leo, kita masuk kepada inti dari pendampingan individu ini ya Pak Leo. Ini saya mau dengar cerita Pak Leo, yaitu tindak lanjut hasil lokakarya orientasi, yaitu kekhawatiran dan harapan atau dukungan yang khususnya ya tadi sudah Pak Leo terang jelaskan ya, dari ekosistem sekolah yang mana kepala sekolah sudah memberikan dukungan ya, teman sejawat juga dan juga siswa. Jadi di sini tidak ada kendala ya Pak ya. Nah jadi setelah melakukan pelajaran selama 1 bulan ini Pak bersama fasilitator, nah bagaimana harapan Bapak dan kekhawatiran Bapak saat ini? Nah mungkin ada lagi kekhawatiran baru. Nah kalau itu kan waktu sebelum Bapak melakukan kegiatan yang sebelum kita mulai kegiatan daring ya Pak, terus terjadi dan Bapak sudah bisa menemukan solusinya. Dan sekarang apalagi kekhawatiran dan harapan yang muncul Pak setelah berjalan kegiatan daring sebulan ini Pak, dengan fasilitator atau dalam mengerjakan tugas LMS, apa harapan Bapak dan apa kekhawatiran Bapak? Secara umum Bu, kekhawatiran itu tidak masalah yang besar lagi kepada saya. Hanya kembali saja kita kepada due date dari tugas yang ada di LMS, itu saja mungkin. Jadi berhubung dengan banyaknya aktivitas baik di rumah baik di sekolah yang kadang-kadang mengakibatkan waktu luang yang sangat kecil. Di situ kadang-kadang yang menjadi kendala kepada saya untuk mengerjakan setiap tugas yang ada. Namun itu bukan suatu masalah yang besar kepada saya. Hanya saja memang saya harus bekerja ekstra. Terkadang saya juga mengerjakan tugas di luar jam kerja. Bahkan saya juga harus mengambil waktu tidur saya malam hari untuk mengerjakan tugas, alias begadang. Semangat ya Pak. Iya Pak Leo. Iya. Oke. Nah dari kerja keras itu tidak mengkhianati hasil, ada kata mengatakan demikian ya Pak. Ya mudah-mudahan ini akan membawa Bapak ke arah kebaikan atau kemajuan ke masa depan ya Pak, dan memajukan bangsa kita. Oke Pak, dan itu kekhawatiran ya Pak ya. Dan sekarang harapan-harapan Bapak yang sudah terwujud itu apa ya Pak ya? Selama ini dulu sebelum melaksanakan pembelajaran
atau kegiatan guru penggerak, mungkin Bapak punya harapan terhadap program ini. Kira-kira apa harapan Bapak yang sudah terwujud, Pak? Harapan yang sudah terwujud, Bu, harapan yang sudah Dalam 1 terlaksana. bulan ini, Pak. Iya. Saya sebagai CPP sudah bisa memaknai, sekalipun bukan secara utuh, setidaknya 75% atau 80% dari konsep pemikiran ataupun filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari selama 1 bulan pada saat modul 1 dengan modul 1-2, saya sudah bisa mengaplikasikannya dan mengimplementasikannya di sekolah. Artinya perubahan positif terjadi pada proses pembelajaran yang saya bawakan di kelas. Gitu. Iya. Iya, bagus, itu ada kemajuan ya Kak Leo. Kadang kalau sebelumnya Kak Leo belum tahu ya mengajar itu seperti apa menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi setelah sebulan ini tahu dan sudah bisa menerapkannya di kelas. Iya. Nah, ya. Bagus Pak Leo. Kemudian Pak Leo, saya mau menanyakan ini Pak Leo, apalagi harapan baru setelah Bapak, apa yang Bapak harapan baru yang masih Bapak harapkan atau belum terjadi? Yang saya harapkan dan yang akan saya lakukan, Bu, di lingkungan belajar saya adalah proses inseminasi. Artinya penyuntikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan yang saya dapatkan selama CPP ini sebaiknya dan seharusnya bisa saya share kepada rekan sejawat, sehingga sekalipun rekan sejawat tidak mengikuti pendidikan CPP, setidaknya mereka mengetahui apa sih sebenarnya hal-hal yang harus kita menjunjung tinggi di dalam profesi kita sebagai guru. Ya, bisa saya tangkap di sini ilmu yang Bapak dapatkan selama 1 bulan ini mengenai pendidikan yang merdeka, Bapak sudah terapkan dan juga mengimbaskan ke kawan-kawan yang kedepannya ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak berhasil dan itulah harapan dari kita ya Pak. Oke. Kemudian bisa Kak Bapak Leo menceritakan seperti apakah dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan teman atau guru sejawat rekan guru Pak selama Bapak melakukan pembelajaran daring, seperti apakah dukungan yang sudah mereka berikan? Dukungan yang mereka berikan adalah dalam bentuk apresiasi dan dalam bentuk kerjasama yang baik, pasti Bu, dimana pada saat saya harus melakukan Zoom, saya diberikan izin dari Bapak Kepala Sekolah dan izin juga dari Bapak Ibu Guru kepada saya, sehingga saya bisa fokus mengikuti kegiatan daring itu. Oke, dukungan dari kepala sekolah memberikan Bapak izin untuk mengikuti kegiatan daring ya. Iya. Kalau rekan guru Pak, dukungan seperti apa yang mereka berikan untuk Bapak? Ya, mereka juga Bu memberikan waktu Semangat dan ya? semangat, Dorongan. dorongan juga Bu, Iya. waktu dan pikiran juga Bu, Iya. dimana pada saat saya harus masuk ke kelas mengajar, di saat itu juga saya harus Zoom, Bapak Ibu Guru bersedia untuk mengimpal saya sebentar, supaya anak-anak juga jangan ketinggalan materi. Siswa tidak dirugikan ya Pak ya Iya. dari kegiatan ini. Oke Pak Leo, saya sudah tangkap tadi jawaban dari Pak Leo. Nah kita lanjut ya Pak Leo. Nah Pak Leo, berdasarkan tentang filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang sudah Pak Leo lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik Bu, perubahan pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah pembelajaran yang saya lakukan saat ini sudah berpusat kepada siswa, dan juga saya sebagai guru Ya. memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam dari masing-masing peserta didik. Ya. Setelah itu juga saya sebagai guru, sebagai pendidik
mengajar anak itu seperti menuntun, Bu. Jadi Iya. kita tidak semata-mata hanya untuk marah-marah, Iya. untuk menghukum siswa, tapi juga saya harus mengetahui, Bu, Iya. bagaimana latar belakang siswa tersebut. Dan disitulah sebenarnya pokok pikiran dari kodrat alam dan kodrat zaman tersebut. Iya. Itu, Bu. Kaleo bisa sedikit memberikan penjelasan ke saya seperti apakah itu kodrat siswa itu Pak yang dimaksudkan di sini? Baik, Bu. Kodrat zaman dan kodrat alam ini, Bu, sama seperti latar belakang. Artinya begini, Bu, katakan ada siswa 2 orang, siswa A dan siswa B. Siswa A ini katakan dia berasal dari orang tua itu lengkap, ayah ibu ada pada dia, dan dari segi keadaan ekonomi juga si siswa A ini juga berkecukupan. Sementara kalau siswa si B ini berasal dari keluarga yang broken home, ayah ibu tidak serumah dengan dia, dan dari kondisi ekonomi juga sangat memprihatinkan. Jadi otomatis, Bu, saya sebagai guru tentu saja tidak sama perlakuan saya kepada siswa A dan siswa B, di mana anak sebagai buah kasih sayang dari orang tua, bisa saja di siswa A kasih sayang yang dia dapatkan itu sudah cukup, namun kepada siswa B kasih sayang yang diperoleh dari orang tuanya mungkin timpang. Jadi otomatis kemungkinan besar si siswa A ini tidak sebanding dengan siswa B, dan sebaliknya siswa B juga akan bersikap di luar kewajaran terkadang. Namun saya sebagai guru, saya tidak langsung menghukum si B, kau begini, kau bandel, kau begini, kau begini. Jadi juga saya harus mengetahui, Bu, bagaimana sebenarnya latar belakang anak ini. Otomatis saya sebagai guru harus mencukupi kasih sayang yang mungkin belum bisa diberikan orang tuanya kepada dia. Namun konsep kasih sayang yang saya kasih, yang saya berikan, bukan kasih sayang yang berlebihan. Bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Dan dengan kasih sayang yang saya berikan itu, perhatian yang saya berikan itu, mudah-mudahan bisa memenuhi kasih sayang atau perhatian yang tidak diterimanya dari orang tuanya. Jadi disitulah sebenarnya konsep kodrat zaman dan kodrat alam. Sama halnya begini juga, Bu. Yang kedua tentang kodrat alam. Si anak yang si B tadi ini kan, Bu, otomatis jajan saja pun susah. Sementara si anak A ini kan jajannya mungkin lebih dari cukup. Jadi otomatis kan, Bu, ini bisa saja mengakibatkan jurang pemisah antara si A dan si B. Jadi otomatis dalam hal ini saya sebagai guru juga harus bisa menjembatani posisi sosiologis si anak A dengan si anak B. Artinya saya sebagai guru coba memberikan masukan kepada si anak A, kalau kamu ada uang berlebih, ya bantu temannya supaya sama-sama bisa jajan ke kantin. Kalau kamu punya penghasilan atau uang atau jajan yang berlebih, kasih juga kepada temannya supaya bisa sama-sama membeli bahan-bahan praktek yang bersifat individu. Itu mungkin, Bu, yang saya terangkan, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, tadi sudah saya tangkap itu kodrat siswa ya, latar belakang keluarganya, gitu ya. Dan kodrat alam berarti tempat tinggalnya siswa. Iya. Oke. Kalau zaman, Pak Doyo, zaman kita ketahui tentang berubah teknologi ya. Iya, Bu. Bidang pendidikan sudah berubah. Kalau zaman dulu orang nggak menggunakan teknologi ya, hanya papan tulis saja ya cukup ya. Tapi kalau zaman sekarang seperti apa Bapak dengan tuntutan zaman sekarang, apa teknologi yang Bapak gunakan mengajar di kelas dengan siswa? Yang pasti, Bu, kita sebagai guru berusaha mencapai ke era 4.0, yaitu era digitalisasi. Iya. Jadi pembelajaran tidak semata-mata di papan tulis, bisa juga pembelajaran secara virtual atau secara daring. Oh iya, betul Pak. Iya. Nah, Pak Leo, ini
apa saja pembelajaran yang Bapak Leo dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara? Nah, yang mendorong Bapak untuk melakukan perubahan tersebut, apa yang mendorong Bapak? Pembelajaran yang menghamba kepada anak, Bu. Oh, Jadi selama ini konsep pemikiran saya kan, Bu, kalau saya guru, kau harus dengarkan saya. iya. Namun untungnya saya bersyukur di Kalau zaman dulu ya Pak ya, kamu iya. harus ikut A, saya bilang Iya. A. Jadi cenderung pengajar itu sifatnya otoriter. Iya. Peserta didik tidak bisa menolak atau memberikan masukan. Jadi itu, Bu, untungnya bagi saya untuk mengikuti CGP ini. Oh, jadi perubahannya Bapak sudah bisa menerima masukan dari siswa ya. Iya. Kalau dulu Bapak tolak itu, Iya. saya yang benar gitu ya. Iya. Oke. Nah, gini ya Kak Leo. Kemudian bagaimana respon peserta didik dengan Bapak melakukan perubahan terhadap pendidikan yang Bapak lakukan di kelas itu, menerima masukan mereka? Bagaimana perasaan mereka? Mereka sekarang lebih terbuka, Nah, dan tidak merasa ketakutan lagi untuk memberikan atau menyampaikan pendapatnya masing-masing. oh, ya itu pula perubahan terjadi sama siswa ya. Mereka sudah berani mengeluarkan pendapat ya Bapak. Iya. Ya Pak. Kalau dulunya sebelumnya Bapak menerapkan filosofi pendidikan di negara, memang siswa Bapak belum ada yang berani ya, diam, banyak diam. Iya, Bu. Karena saya masih sering mengadopsi sistem pembelajaran Belanda dulu. Oh iya. Kalau Belanda kan tidak bisa dilawan. Iya. Ya itulah perubahannya sekarang ya dari siswa ya Pak. Iya. Oke, bagus sudah Pak, positif. Sekarang Pak, perubahan apa lagi yang perlu Bapak perbaiki ke depannya? Mungkin Bapak masih adalah ini aku masih kurang, aku perbaikilah. Kira-kira apa Pak, perubahan apa yang dapat perbaiki? Perubahan yang sudah ada itu harus lebih ditingkatkan, Bu. Artinya siswa sekarang, peserta didik sekarang sudah mulai terbuka dan tidak merasa takut lagi untuk menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya. Namun di kemudian hari tidak hanya seperti itu saja, Bu. Siswa juga harus lebih aktif lagi berpartisipasi di dalam kegiatan pembelajaran sekolah. Artinya begini, Bu, si siswa bukan hanya terbatas kepada pemberian masukan atau segala macam, namun mereka juga harus menjadi aktor dari Mereka bukan objek tapi subjek dari pembelajaran kita. Iya. Jadi artinya katakannya lah, Bu, saya sebagai ini harus seperti ini. Itu bukan hanya omongan saja, Iya. tapi memang harus juga dalam bentuk aktivasi ya, dalam bentuk nyata gitu. Iya. Jadi mereka sekarang itu ada kegiatan melakukan ya Pak ya. Iya. Nah begini Pak Leo ya, perubahan konkret yang sudah dilakukan di kelas, apakah sudah dituangkan ke dalam jurnal refleksi dwi mingguan Pak? Semua perubahan konkret yang saya alami selama mengikuti pembelajaran modul 1 sudah saya kirim melalui LMS. Oh ya, bagus Pak Leo. Iya. Nah selanjutnya Pak Leo, hentikan dulu Pak Yoga. Kita lanjut ya Pak Leo. Ini Pak Leo ya, saat Pak Leo melakukan aksi nyata modul 1.1.1 dan modul 1.2, itu bagaimana hasilnya Pak? Bagaimana hasilnya Pak? Iya. Baik Pak Leo, kita lanjut ya. Nah Pak Leo, bagaimana dengan portofolio digital? Apakah ada hambatan untuk menunjukkan aksi nyata dari Pak Leo, atau maksud Ibu apa portofolio digital yang Pak Leo gunakan? Media atau platform yang saya gunakan, Bu, adalah aplikasi
Ya. Canva. Canva. Jadi di aplikasi Canva itu kita cukup membuka Chrome, Ya. ketikkan canva.com, Mhm. aplikasi terbuka. Selanjutnya kita mendaftar melalui akun Google kita masing-masing. Mhm. Setelah itu kita bisa buka aplikasi Canva dan kita bisa mengerjakan aksi nyata yang saya maksud tadi Iya. ke dalam aplikasi itu. Ya, bisa apa contohnya bisa kita masukkan ke aplikasi Canva, Pak? Salah satunya Bu, tentang peta pikiran, Iya. tentang konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, Yang sudah Bapak dokumentasikan berupa foto ya, kita sudah. masukkan ya di situ. dan itu sudah saya kirimkan ke LMS Iya. sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Oke. Nah, dengan Canva ini apa berupa poster atau video hasilnya, Pak? Selama ini saya kerjakan Bu, ada dalam bentuk poster, ada dalam bentuk video singkat Dengan Canva. dengan Canva. Iya. Ya, oke. Jadi dengan Canva kita bisa buat poster ya Pak ya, dengan video ya. Iya. Yang berikut Pak, komponen apa saja yang akan dituangkan dalam portofolio digital ini Pak? Ada beberapa hal yang perlu dituangkan di situ Bu. Ya. Penalaran kritis, konseptual, serta tugas-tugas kelompok pada ruang kolaborasi. Ya. Selanjutnya jurnal mingguan saya lakukan Bu melalui media Canva. Media Canva ini dan diupload ke LMS. Seperti apa bentuk penyajian portofolio digitalnya tadi Pak? Seperti bentuk apa? Mungkin poster tadi ya atau video itu. Bentuk infografis Bu, Infografis. poster, PowerPoint, Nah, ya juga PowerPoint. dalam Iya. bentuk video narasi pendek. Iya, pernah PowerPoint juga Bapak kirim ke LMS. Pernah Bu? Iya, dengan Canva. Iya. Video juga pernah. Iya. Infografis juga pernah. Iya. Oke, berarti multifunction ya Pak ya, banyak gunanya Canva ini ya Iya. Pak ya. Oke. Sekarang saya mau nanya Pak tentang peta posisi diri, yaitu apa rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak, yaitu CGP ya Pak ya. Proses pendampingan ini pengajar, saya ingin ini menanyakan ini ya Pak ya. Apa yang sudah bagus sekarang ini Bapak laksanakan sebagai guru penggerak? Kompetensi yang sudah baik. Yang sudah baik Pak. Iya, terima kasih Bu. Kompetensi yang sudah baik menurut saya, yang pertama mampu melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Yang kedua, membuat rencana pengembangan diri untuk memperbaiki ataupun menindaklanjuti umpan balik dalam praktik mengajar. Selanjutnya Bu, mampu membantu rekan guru dalam pengembangan diri. Pengembangan diri yang saya maksud artinya Bapak Ibu guru rekan sejawat kita Bu, bisa kita imbaskan tentang pembuatan poster, pembuatan PowerPoint yang menarik maupun dalam bentuk video durasi pendek. Tujuannya apa Bu? Penyajian materi itu tidak terbatas hanya kepada pertemuan tatap muka saja, secara ceramah atau secara apapun. Jadi artinya ada variasi yang bersifat inovatif penyajian materi yang kita sampaikan kepada peserta didik kita Supaya lebih menarik. sehingga para rekan sejawat juga merasakan peningkatan kompetensi. Umumnya Bu, kompetensi pedagogik yang Bapak Ibu miliki. Oke Pak, jadi Bapak sudah bisa mengimbaskan kompetensi pedagogik ke rekan guru ya. Nah kalau saat ini Pak Leo, kompetensi apa yang Bapak rasa masih perlu Bapak tingkatkan pada diri Bapak sekarang Pak? Baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang perlu saya tingkatkan diantaranya kemampuan untuk memimpin refleksi dan perbaikan kualitas belajar pada murid.
Artinya begini Bu, memiliki refleksi ini kan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Kegiatan refleksi itu kan Bu adalah kegiatan evaluasi diri. Artinya evaluasi diri yang saya lakukan adalah melihat diri sendiri, introspeksi diri tentang apa sih kemampuan yang sudah saya lakukan kepada peserta didik, sehingga peserta didik merasa bahagia dan merasa merdeka selama proses belajar mengajar. Artinya Bu, kesadaran akan kelemahan-kelemahan yang saya lakukan ini yang terkadang membuat kita tidak ada berubah, sehingga cenderung stabil atau konstan. Yang kedua Bu, melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Di SMK 1 Tapendoli, para orang tua peserta didik ini umumnya dipanggil apabila ada program-program sekolah seperti program Hari Guru, program kegiatan 17 Agustus, program untuk hari-hari besar keagamaan, maupun tentang program-program kerja yang ada di sekolah yang bersangkutan dengan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS. Jadi pada saat ini kan selama ini keterlibatan orang tua tidak ada terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Jadi ke depan aktivasi dari keterlibatan orang tua juga kita garap sampai ke proses belajar mengajar. Artinya begini Bu, para orang tua kita undang atau kita panggil secara pertama-tama, secara pribadi untuk melihat, untuk mempertanyakan kira-kira selama ini anak didik kita ini seperti apa di rumah. Ini juga kita lakukan Bu sebagai penggalian informasi kepada peserta didik melalui orang tua tentang karakteristik anak tersebut di rumah. Sebagai contoh Bu, si anak ini tidak siap tugasnya di sekolah, sering sekali tidak siap tugasnya. Jadi saya sebagai guru, saya perlu tahu. Nah, karena kalau saya tanya siswa tersebut, ya, bisa saja siswa tersebut berbohong. Jadi saya juga melalui keterlibatan orang tua dalam proses PDM yang saya maksud tadi, saya dengan orang tua bisa menyamakan persepsi. Artinya kalau ada tugas dikerjakan. Nah, bisa juga penyamaan persepsi itu dalam hal kolaborasi. Artinya saya dengan orang tua saling bertukar nomor handphone atau nomor WA. Saya menginformasikan kepada orang tua tersebut, pada hari ini jam ini ada tugas. Tolong ingatkan anak kita untuk mengerjakan tugas. Itu kira-kira Bu yang bisa saya maksud tadi tentang pelibatan orang tua. Yang ketiga, memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas sektor sekolah. Pengembangan sekolah ini Bu pada prinsipnya dipegang oleh kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Namun kita sebagai pendidik, Bapak Ibu guru di sekolah juga berhak untuk menyampaikan poin-poin yang perlu kita kembangkan di sekolah ini. Sebagai contoh Bu, di sekolah kami Bu sangat minim dengan angka, mengingat jumlah peserta didik kami sekitar 200-an sekian. Ditambah lagi jumlah guru honor, guru GGP yang harus digaji melalui uang sekolah atau uang SPP, sehingga kecil kemungkinan sisa anggaran lebih atau sisa anggaran yang kami dapat bisa kami gunakan untuk pengembangan sekolah. Sehingga kami Bapak Ibu guru di sekolah melakukan pendekatan komunikasi kepada pihak-pihak luar yang memungkinkan untuk memberikan sumbangan. Sebagai contoh, kami berencana Bu menjumpai pihak ketiga dalam hal ini PT
Labuan Angin. Oh, BP ya. Labuan Angin itu dikelola oleh PLN Persero. Perusahaan tersebut terletak di Kecamatan Tabenoli yang Ya. notabene satu kecamatan dengan sekolah kami. Oh, Nah, jadi Ya. saya sebagai guru ya. mencoba membangun komunikasi antara pihak sekolah melalui saya dengan Ya. pihak Labuan Angin. Ya. Dan puji syukur kepada Tuhan, pihak Labuan Angin berusaha mengokekan Ya. atau menyatakan bahwa mereka sangat mendukung. Jadi bukan hanya itu saja, pihak-pihak ketiga yang saya maksud bisa saja pihak perusahaan Ya. atau pihak donatur yang memang memungkinkan untuk mengeluarkan dananya Ya. untuk memberikan bantuan kepada sekolah kami, sehingga pengembangan sekolah itu tidak hanya berpatokan kepada anggaran sekolah, Oh, ya. tetapi bisa juga kita gunakan dari dana sharing dari perusahaan atau daripada pengusaha, dari Bapak Ibu pejabat daerah, baik anggota DPRD, baik atau apapun yang memungkinkan bisa memberikan hatinya Ya. untuk kemajuan sekolah ini. Ya. Karena apapun ceritanya, majunya sekolah ini bukan hanya majunya namanya Bapak Ibu guru, Ya. tetapi majunya sekolah itu juga memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Oh, ya, ya. Betul. Sebagai contoh Bu, dulu sekolah ini sebelum ada, sekolah ini seperti posisi kampung ini seperti daerah tertinggal. Ya. Namun setelah berdirinya sekolah ini di tahun 2014, sekolah ini bisa menjadi maju, masyarakat sekitar pun Pusat kecenderungan. setidaknya yang dulunya tidak ada kantin-kantin kecil atau kios-kios kecil atau kios-kios menjual pulsa, fotokopi, jadi sehingga tergerak hatinya untuk membuka usaha. Iya. Dan usaha itu kan Bu bisa memberikan kesejahteraan yang pastinya Iya. Masyarakat sekitar ya. pada masyarakat sekitar. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Nah ini ya Pak Leo, Pak Leo kan sudah melaksanakan pendidikan dengan pemikiran dari utara Ya. yang berpusat pada kodrat anak, kodrat alam, Ya. dan kodrat zaman. Pernah nggak Bapak mengajar itu diobservasi dengan teman atau tengah makan teman walaupun nggak observasi memberikan umpan balik ke Bapak? Seperti apa umpan balik yang mereka berikan? Terus bagaimana respon Bapak menanggapi umpan balik tersebut? Oh baik Bu. Ya. Jadi kalau di SMK kami Bu ada namanya kegiatan supervisi. Supervisi ini bisa dilakukan oleh rekan sejawat Ya. maupun pimpinan sekolah. Jadi ada jadwal tertentu sekali 6 bulan. Jadi ada jadwal tertentu di dalam 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita dilakukan supervisi kepada setiap guru-guru yang ada di sini. Jadi supervisi yang kami lakukan adalah tentang observasi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Jadi sejauh ini Bu, kegiatan observasi atau supervisi yang kita lakukan dilakukan secara bergantian antara saya dengan guru yang lain maupun guru yang lain dengan saya. Tujuannya yang pasti Bu, untuk mengembangkan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, saya arahkan lagi pertanyaan saya. Waktu Bapak mengajar, kan teman lain ikut di kelas mengobservasi Bapak. Mereka kan memberikan penilaian yang kata istilahnya umpan balik atau komentar Ya. pengajaran Bapak. Apakah komentar mereka? Nah, itu ada istilahnya umpan balik. Apakah umpan balik yang diberikan mereka ke Bapak? Dan apakah respon Bapak terhadap perubahan komentar atau umpan balik tersebut? Yang pasti umpan balik yang saya terima, Bapak Ibu menyoroti tentang Ya. kemampuan saya mengelola kelas, Nah, kemampuan saya dalam menyampaikan materi. ya. Itulah yang disebut dengan kompetensi Ya. profesional. Kurang atau baik dengan kita mereka. Sejauh ini masih layak, Oh, dan bisa dikembangkan. Dan poin-poin pengembangan itu Bu, sudah saya terima, ya. sudah saya respon dengan baik. Berarti Bapak meresponnya dengan meningkatkan lagi ya, lebih baik lagi. Iya.
Nah sekarang Pak, kita sudah selesai melakukan pendampingan individu, tapi saya mau refleksi ya Pak ya. Terhadap proses pendampingan individu yang perdana ini, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah kita melakukan pendampingan individu ini Pak? Baik Bu, terima kasih. Saya sebagai calon guru penggerak di kelompok di angkatan 7 ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu fasilitator, Bapak Ibu instruktur, dan juga kepada Ibu pengajar taktik. Yang pasti pembelajaran atau ide yang saya terima adalah tentang kekurangan saya yang saya lakukan sebelum mengikuti guru penggerak dengan saya perbaiki pertanyaan saya Pak Leo. Tadi saya akan datang jam 9, kemudian akan selesai kita jam 12. Iya. Nah kita kan ada pertemuan ini, wawancara. Iya. Nah selama saya dengan Pak Leo melakukan wawancara dalam masa pendampingan individu ini, apa hal-hal baik yang menurut Bapak dapatkan dalam pertemuan kita kedua ini, dan apa-apa yang apa pembelajaran yang Bapak dapatkan selama pertemuan kita tadi mulai jam 9 sampai saat ini, itu maksudnya. Baik Bu, seperti yang saya katakan tadi, saya mendapatkan pembelajaran ataupun ide-ide yang brilian yang luar biasa dari Ibu pengajar praktik, Ibu Riza Fahmi, tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi terkait dengan kompetensi-kompetensi yang masih saya miliki, yang belum cukup mumpuni sebagai guru. Yang pasti dengan pertemuan pendampingan individu yang kita lakukan saat ini, saya menerima banyak wawasan, pengetahuan yang belum saya miliki sebelumnya, dimana selama 1 bulan lebih mengikuti kegiatan CGP ini, saya akui Bu, cenderung dilakukan secara virtual. Iya. Kalau kita lakukan secara virtual, pasti ada batas waktu yang sangat singkat. Iya. Jadi apabila ada hal-hal yang masih belum saya pahami, melalui pendampingan ini saya bisa secara reaktif dan aktif untuk mempertanyakan hal-hal itu kepada Ibu selaku penyelenggara dari pendidikan guru penggerak. Gini Pak Leo ya, ini kan untuk perbaikan Ibu juga ke depan dalam melakukan pendampingan individu. Di sini Ibu minta yaitu sama Pak Leo untuk memberikan refleksi dari Ibu datang jam 9 tadi sampai kita saat ini. Tolong sampaikan apa yang sudah baik Ibu lakukan dan apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya untuk pendampingan yang berikutnya. Yang pasti Bu, Ya. Kedatangan Ibu kemari sudah memberikan pengaruh yang positif kepada saya, pengaruh yang luar biasa juga kepada saya tentang bagaimana sih prasyarat untuk menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional saya harapkan dapat saya peroleh melalui diklat pendidikan guru penggerak. Jadi kekurangan yang Ibu miliki sejauh ini belum ada, namun di kemudian hari pada saat pendampingan individu selanjutnya, saya juga berharap kepada Ibu supaya tetap semangat, sehat-sehat kita Bu, supaya kita bisa bertemu kembali secara aktif dan reaktif untuk melakukan kegiatan pendampingan saja Bu. Iya, kalau dari Ibu, Ibu sangat salut dengan semangatnya Pak Leo sebagai calon guru penggerak
usaha yang Bapak Leo lakukan dalam penerapan pendidikan yang melihat sesuai dengan Kinerja Dewantara, ya, filosofi Kinerja Dewantara itu sudah diterapkan di kelas, dan juga Pak Leo itu sudah mengimbaskan ke teman-teman, dan Pak Leo juga sudah menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin nantinya akan bisa membantu sekolah ini dari segi pendanaan. Itu sudah ide atau usaha yang luar biasa, Pak Leo. Saya sangat salut, Pak Leo. Dan itu Bu, jujur saja, ya, itu saya lakukan dari inisiatif saya sendiri. Oh. Artinya saya bukannya tidak Iya. menghargai pimpinan sekolah, Iya. namun saya lakukan itu semua Bu, bukan karena saya mau dipuji. Iya. Jadi saya lakukan itu bagaimana rumah saya ini supaya indah. Karena saya menganggap rumah saya ada dua, rumah saya di rumah dengan rumah saya di sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai pimpinan hanya memberikan masukan positif pastinya tentang kerjasama yang akan kita bangun. Karena saya merasa mengapa sekolah ini begini saja, mengapa sekolah ini sudah sekian tahun, kenapa sih tidak diubah? Kalaupun memang kira-kira dana kita kurang, ya cari dana dari luar, bersifat kerjasama, bersifat bantuan, ataupun kalau memungkinkan bersifat hibah. Bagaimana supaya mampu sekolah ini bisa bersaing di kabupaten ini paling utamanya. Itu saja. Iya, Pak Leo sudah sangat kreatif dan sudah mengusahakan sekolah ini berkembang ke depannya, ya Pak, ya. Dan juga Bu, saya sebagai guru di sini selalu berusaha memberikan ide-ide yang positif. Artinya saya sebagai anggota, sebagai bawahan dari kepala sekolah, saya juga berusaha bagaimana sekolah ini tetap indah. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan pembersihan di sekolah yang saya lakukan, ya secara inisiatif saya dengan menggerakkan peserta didik beberapa orang untuk membersihkan sekolah. Bahkan juga Bu, bisa juga dilakukan kegiatan-kegiatan pembudidayaan tanaman di sekolah ini. Jadi peserta didik kita di luar jam sekolah, kita gunakan waktu mereka 2-3 jam untuk menanam ubi, menanam jagung, atau bahkan melakukan pembuatan bibit tanaman. Jadi bisa kita, bibit tanaman itu bisa kita stek, bisa kita sambung, bisa kita cangkok, sehingga tanaman-tanaman yang sudah menjadi bibit ini bisa kita jual. Di samping dijual, kita juga bisa tanam di rumah masing-masing atau di sekeliling sekolah. Mungkin bukan kita yang menikmati hasilnya Bu, bisa saja anak kita atau generasi kita, tetapi setidaknya sekolah itu tidak gersang. Iya, Pak Leonardo, pendamping individu kita sudah selesai. Saya sangat mengapresiasi dengan ide-ide kreatifnya Pak Leo untuk pengembangan sekolah ini. Semoga sekolah ini bisa lebih maju ke depannya. Ya, selamat berjuang, selamat bekerja ya Pak Leo.